Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Kembali kita pada live pengajian kitab Sunan At-Tirmidzi dari Imam Abi Isa Muhammad ibn Isa ibni Saurah At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Dan sebelum kita mengawali, kita akan sama-sama membaca doa bacaan Sayyidina Khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Mudah-mudahan berkat barakat doa, lantunan doa yang Nabi kita mohonkan kepada Sayyidina Anas bin Malik, banyak anak, banyak duit, dan juga panjang umur masuk surga, kita akan mendapatkan lempiasan dan juga mendapatkan bahagian al-awfar yang sempurna daripada doa mulia tersebut, yang sehingga nanti dengan kita tidak hanya sekedar mendengar nama salah seorang daripada sahabat Nabi yang dihibahkan oleh Sayyidatuna Ummu Sulaim untuk menjadi khadam, untuk menjadi pelayan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita merasa bangga saat ketika mendengar ada dengan seseorang berbuat semacam itu kepada baginda sebagai tanda partisipasi kebersamaan beliau untuk membantu atau juga untuk menjayakan dakwah baginda yang datang daripada kota Mekah, yang kalaulah masing-masing daripada mereka pada saat ketika itu memberikan satu pemberian, itu mungkin dengan keuangannya, itu mungkin dengan tempat kediamannya. Ternyata dengan Sayyidatuna Ummu Sulaim datang untuk menghibahkan anak hadza Anasun Khuwaidimuk. Ini adalah Anas, pembantumu, menjadi pelayan kepada baginda. Mungkin saja dengan seseorang akan memberikan seumpama tunggangan, kendaan, pakaian, makanan, minuman kepada kita. Mungkin juga itu dengan kita tidak terlalu berkira sangat, tapi jarang-jarang kita dengar dengan seseorang sanggup untuk menghibahkan atau untuk menyerahkan anaknya, yang pada saat ketika itu Sayyidatuna Ummu Sulaim sangat-sangat memerlukan keberadaan Sayyidina Anas di samping beliau. Katakanlah beliau sebagai ibu tunggal, di mana dengan hajat dan kepulaan beliau kepada Sayyidina Anas bin Malik itu sangat-sangat ketara sekali, tapi tanpa memikirkan tentang hajat dan kepulaan beliau. Yang penting aku juga ada andil. Nak bagi tanah, tak ada tanah. Nak bagi kebun, tak punya kebun. Nak bagi duit, tak punya duit. Nak bagi rumah, beliau pun juga tidak punya rumah. Yang pada akhirnya Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu lah yang diberikan kepada baginda untuk menjadi pelayan beliau. Siapakah gerangan Sayyidina Anas bin Malik yang selama 10 tahun berkhidmah kepada baginda, menceritakan tentang perilaku akhlak mulia Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak pernah mengatakan kenapa dengan perbuatan yang aku lakukan dan kenapa juga dengan perkara yang aku tinggalkan. Tidak pernah mencerca, tidak pernah memukul, tidak pernah menganiaya. Pantas dan patut dengan Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu
yang dikatakan dalam paparan sejarah di antara atau satu-satunya daripada sahabat yang berjumpa baginda pada tiap malam, bermimpi bertemu baginda pada tiap malam, itu adalah Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Mari kita baca bersama amalan yang beliau ajarkan kepada putra beliau pada waktu beliau dalam keadaan naza atau dalam keadaan sakit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa billah. Bismillahi khairil asma. Bismillahi rabbil ardi was sama. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama. Bismillahi iftatah wa billahi khatam wa bihi aman. Bismillahi amsaitu wa 'ala Allahi tawakkaltu. Bismillahi ala qalbi wa nafsi. Bismillahi ala aqli wa dhihni. Bismillahi ala ahli wa mali. Bismillahi ala ma a'tani rabbi. Bismillahi syafi. Bismillahi al-mu'afi. Bismillahi al-wafi. Bismillahi alladhi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa as-sami'ul alim. Huwallah Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa a'azzu wa ajallu mimma akhafu wa ahdar. Allahu Akbar wa a'azzu wa ajallu mimma akhafu wa ahdar. Allahu Akbar wa a'azzu wa ajallu mimma akhafu wa ahdar. As'aluka Allahumma bi khairika min khairika alladhi la yu'tihi ghairuk, azza jaruk wa jalla sana'uk wa la ilaha ghairuk. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri kulli syaitan wa min syarri kulli syaitanin marid wa min syarri kulli jabbarin anid wa min syarri kulli qada'i su wa min syarri kulli dabbatin anta akhidun bi nasiyatiha. Inna rabbi ala siratin mustaqim wa anta ala kulli syai'in hafidh. Inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitaba wa yatawalla as-salihin. Allahumma inni astajiruk wa ahtajibu bika min kulli syai'in khalaqtah wa ahtarisu bika min jami'i khalqik wa kulli ma dara'ta wa bara' wa ahtarisu bika minhum wa ufawwidu amri ilaik. Uqaddimu baina yadayya fi yawmi hadha wa laylati adi wa sa'ati adi wa syahri hadha wa mada umri. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. An amami. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Min fawqi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. An yamini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. An shimali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. فلا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
فنحن على ما قال ربنا من الشاهدين فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فنحن على ما قال ربنا من الشاهدين فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم تقبل الله منكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب يسر ولا تعسر ربي تمم بخير يقول الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى وأعاد علينا من بركاته ومن بركات الصالحين إلى يوم الدين قال باب مثل الصلوات الخمس bab yang menyatakan tentang perumpamaan salat 5 waktu. Riwayat daripada Sayyidina Qutaibah Ibnu Sa'id qala hadatsana Lais an Ibn al-Had an Muhammad ibn Ibrahim an Abi Salamah bin Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ara'aytum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marratin hal yabqa min daranihi shay qalu la yubqi min daranihi shay qala fadzalika mathalu salawatil khams yamhullahu bihinna al-khataya. Hadis riwayat daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda ara'aitum coba beritahukan kepadaku ara'aitum bimana akhbiruni coba bagi jawaban kepadaku kalau terdapat sungai di samping pintu tempat kediamanmu, kalau terdapat sungai atau dengan air sungai yang mengalir di samping pintu rumahmu, yang kau dengan dia, yang dengan dia mandi pada tiap hari sebanyak 5 kali, hal yabqa min daranihi syai', apakah masih tersisa juga kotoran pada anggota tubuhnya? Mereka mengatakan tentu tidak. La yabqa, tidak akan tersisa daran kotoran atau sedikit pun daripada kotoran pada anggota tubuhnya. Nabi kita bersabda, begitulah perumpamaan salat 5 waktu, Allah hapuskan dengan perantaran salat 5 waktu al-khataya, dosa-dosa kesalahan. Khair. Yang pertama tentang salat 5 waktu dengan perumpamaan yang Nabi kita sebutkan di dalam hadis. Dari salat kepada salat, daripada Jum'ah kepada Jum'ah, daripada Ramadan kepada Ramadan. Nabi kita bersabda kafaratu lima bainahuna mujtanibatil kabairu, akan menjadi penghapus antara dosa kesalahan yang berlaku di antara keduanya, akan menjadi penghapus dosa atas waktu antara keduanya, mujtanibatil kabairu, selama kita mengelakkan diri kita daripada dosa-dosa besar. Hadis yang diriwayatkan di sini, perumpamaan salat 5 waktu itu akan menjadi pembersih diri daripada dosa, daran daripada kotoran. Jadi kalau begitu maknanya kalau pawat daripada salat 5 waktu yang kita laksanakan mampu untuk membersihkan kita daripada noda dan dosa, yang pada saat kita bersih daripada noda dan dosa, berarti diri kita sudah layak untuk mendapatkan rahmat, maghfirah, keampunan daripada Allah.
seseorang yang sudah menjadi marhumah saja yang layak untuk mendapatkan surga yang abadi nanti pada hari pembalasan. Sebab Nabi kita bersabda, "Ma minkum min ahadin," tidak ada seorang pun daripada kalian yang akan masuk surga dengan amalannya. Qalu wala anta, itu juga apa dengan baginda? Nabi kita, ya juga dengan aku. Ila ayataghammadani Allahu birahmatih. Ulama mengatakan masuk surga itu dengan rahmat. Amaratibal ula ad-darajatu al-aliyah, sementara dengan ad-darajat atau dengan kedudukan yang tinggi itu akan kita dapatkan dengan amal ibadah yang kita laksanakan. Maka secara logiknya, kalau salat 5 waktu mampu untuk membersihkan kita daripada dosa, daripada kemaksiatan, daripada kemungkaran, daripada daki-daki maksiat, yang pada saat ketika diri seseorang itu sudah bersih daripada segala dosa dan noda, pasti dia akan mendapatkan rahmat daripada Allah yang akan membawanya ke dalam surga. Dengan bahasa logiknya, tak mampukah kira-kira salat 5 waktu juga untuk memperisai diri kita daripada sembarang gangguan? Jadi dengan melaksanakan salat 5 waktu, insya Allah banyak masalah yang akan dapat kita atasi. Akan banyak masalah-masalah yang teratasi biada as-salawatil khams. Kita berharap, kita menghayalkan yang pada suatu ketika nanti, bukan suatu ketika, secepatnya, cepat-cepatnya ada instruksi daripada semua pihak agar bagaimana dengan salat 5 waktu itu terlaksana dengan baik secara sempurna. Jadi daripada atasan kepada bawahannya, daripada bawahannya meminta, seperti kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, saya sih tidak penting siapapun yang nak memerintah, yang penting dilaksanakan, yang penting dilaksanakan hukum hakam Allah kata diri saya. Aku tak kisah, tak peduli sangat apakah ikhwan yang memerintah, apakah Partai Demokrat, apakah dengan parti-parti lainnya yang memerintah di Mesir, yang penting agar dilaksanakan antutabak alayya syariatullah. Yang terpenting agar dilaksanakan syariat Allah ke atas diriku. Ini tidak ada pengecualian dari ujung ke ujung. Kita menyuruh dan juga dengan kita mengucapkan, kita menyuruh dan mempelawak kepada semua pihak agar bagaimana dengan otoriti, dengan wewenang dan juga dengan kekuasaan yang Allah berikan kepada sesiapa saja, itu kita gunakan untuk kita memberikan panduan yang pertama, arahan yang kedua, kalau perlu juga amaran yang ketiga, agar tidak ada seorang pun di negara ini dan juga di negara-negara Islam lainnya meninggalkan salat 5 waktu. Kalau salat 5 waktu, yang pertama akan dipertanggungjawabkan nanti pada hari kiamat, dan dengan salat, seandainya salatnya diterima, akan diterimalah sairu a'mali, segenap amal perbuatannya. Kalau salat mampu untuk mengelakkan kita daripada api neraka dan membuat kita masuk ke dalam surga, takkan salat tidak mampu atau tidak mungkin akan menjadi asbab untuk kita mencapai kejayaan, kesehatan, keapiatan, ketentraman, kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi kalau seandainya kita nak banding-bandingkan, katakan saja dengan jawatannya, dengan duitnya, dengan harta yang setimbun, itu kalau dengan dunia dengan isi-isinya pun tetap saja tidak standing dengan ukuran setapak kaki. Satu tapak kaki itu dengan tanah atau juga dengan tempat di dalam surga. Tapi kita ambil seput tangan Sayyidina Sa'ad. Tapi kita berkata lamandilu, saat ini dia seput tangan. Tengok. Tapi ini daripada tisu. Katakan saja seput tangan daripada kain. Tapi kita bersabda lamandilu Sa'din. Lamandilu Sa'din. Seput tangannya Sayyidina Sa'd bin Mu'az, penghulu Ansar, di dalam surga itu lebih mahal nilainya daripada dunia dan isi-isinya. Seput tangannya saja. Riwayat yang lain, la maudhi'u sauti ahadikum, tempat kita menggantung cemati.
tempat kita letakkan cuma itu saja lebih mahal daripada dunia dan isi-isinya. Maknanya mereka-mereka yang gila jawatan, yang gila kedudukan, yang gila pangkat harta dan tahta, tidak ada wasilah, tidak ada perantara yang paling mudah untuk mereka mendapatkan satu jawatan, satu kedudukan yang mereka idam-idamkan daripada melaksanakan salat di waktu dengan baik. Dan itulah rahasia hadis yang diriwayatkan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun badara ila salati. Apabila ada sesuatu menimpa kepada baginda, Nabi kita akan bersegera untuk melaksanakan salat. Jadi Nabi kita tidak konsultasi dulu kepada pakar-pakar spesialis, minta pandangan kepada para sahabat misalnya, atau minta pandangan pada ahli perobatan, atau minta pandangan daripada saintis, tidak. Jadi suatu perkara besar apa yang menimpa kepada beliau, yang pertama yang Nabi kita lakukan adalah al-mubadaratu ila shalah, bersegera untuk melaksanakan salat. Kita ketuk pintu Allah terlebih dahulu, sebab Al-Fattah, Ar-Razzaq, yang maha memberi, yang maha pengasih, yang maha penyayang, itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Pada beberapa episod kita yang telah lalu, sejak pada masa di Impiana, pada waktu itu habis sebut beberapa sifat Allah yang patut tersemat di dalam hati kita masing-masing, selain daripada Allah sebagai sang pencipta, Al-Khaliqu, kemudian Ar-Raziqu, Ar-Razzaq, bukan Raziqu saja, Ar-Razzaq, yang maha mengatur, yang maha bijaksana, Al-Khabir, yang maha mengetahui, Al-Qawiyyu, yang maha perkasa, Al-Hakim, maha bijaksana, Al-Latif, yang maha lembut. Dan juga pada masa yang sama Allah mempunyai sifat Ar-Razzaq dan juga mempunyai sifat Al-Ghaniyyu, sifat yang maha kaya dan juga maha memberi rezeki. Tapi pada masa yang sama juga Al-Karimu, sebab mungkin saja dengan kita ghani, kita banyak duit, tapi belum tentu orang yang banyak duit itu pemurah. Allah mempunyai sifat Al-Jawadu. Jadi apa yang kita nakkan, kalau pada suatu ketika dengan kita meyakini beberapa sifat sempurna Allah Jalla Jalaluh, yang maha pemurah, yang maha kaya, yang maha perkasa, dan juga diantara daripada sifat Allah Al-Mani'ud Dafi', Al-Mani', yang maha mencegah, Al-Mani' Adab, yang maha mencegah, menegah, maha mencegah, Al-Mani'u. Jadi dengan leluasa, la syarikalahu, tidak ada sekutu bagi Allah Jalla Jalaluh. Apa saja yang Allah nakkan, tidak ada sekatan yang mampu untuk menyekat. Itu yang paling meyakinkan dan juga yang paling menenteramkan dan menenangkan hati kita. Beda kalau pada itu dengan kita nak buat satu pemberian. Jadi saya bercadang lah nak bagi anak-anak santri yang ikut program beberapa hari di Keluang nih, nak bagi mereka masing-masing dalam RM1.000 misalnya saja. Jadi kata Selamat, Syekh, tak payahlah, ada instruksi dari Selamat, bukan Nabi tanah bagi. Kata Jiku, memang mereka kena hadir lah, tak payahlah bagi-bagi macam tu, nanti mereka lain kali kalau tak ada duit mereka tak nak hadir, biar saja mereka, itu memang kewajiban mereka. Allah tidak ada penangkalan semacam tu. Kalau Allah nakkan, tidak ada, tak ada. Minta maaf ya para hamba-hambaku, nanti kami akan musyawarah dulu dengan malaikat Jibril, Mikail, Israfil. Jadi kalau mereka akur, oke, nanti kita akan keluarkan belanjawan yang sebanyak itu. Tapi kalau mereka agak keberatan, aku tak boleh berkeputusan. Tidak ada Allah macam itu manusia yang seperti itu. Jadi kadang-kadang yang instruksi itu tidak mutlak, tidak mesti atasan kita. Kadang-kadang anak-anak, papa, tak payah kok. Anak aja, istri kadang-kadang, tak payah papa, tak payah, tak mesti. Kita rasanya mubadir kalau kita tak pergi situ. Lagipun situ satu malamnya RM300. Kalau kita duduk di rumah kita saja, tak pergi kemana-mana, insya Allah kita akan lebih jimat. Atau kalau kita duduk di yang sebelahnya tuh, tapi itu kan view-nya kurang cantik. Situ hanya setakat pemandangannya laut, itu aja semacam. Tapi kalau khas itu, kalau ke beranda sebelah nampak laut, beranda sebelah sini nampak Tasik, beranda sebelah sana nampak lereng gunung, indah pemandangannya. Iyalah betul, tapi kan sana bedanya pun juga banyak. Yang satu RM300, yang satu RM850. Kita boleh jimat RM550, senang untuk beli itu dan ini. Anak-anak yang memprotes. Allah tidak ada yang mana, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah Jalla Jalaluh. Nah, jadi
Kalau dengan power daripada salat ternyata mampu untuk menyelamatkan seseorang daripada api neraka dan membawa kita masuk ke dalam surga. Mahalnya surga itu tidak dapat dibandingkan dengan dunia. Kemewahan dunia tidak menandingi ukuran sepuk tangan atau ukuran satu tapak kaki tanah di dalam surga. Ternyata dengan semahal itu Allah bagikan dengan orang yang melaksanakan salat 5 waktu. Kira-kira kepada saudara-saudara kita yang sibuk tukus-tukus dalam usahanya, dalam pekerjaannya, apa kira-kira yang kalian inginkan? Inginkan kejayaan, inginkan kesejahteraan, inginkan keselamatan, murah rezeki, panjang umur. Salat 5 waktu jangan tidak dijaga. Bukan setakat jaga saja, bukan setakat dilaksanakan. Yang diperintahkan kepada kita aqimu, iqamah, bukan salu. Ulama mengatakan perbedaan antara ada shalah, menunaikan salat, dengan mendirikan salat. Itu iqamatul salat berarti melaksanakannya secara sempurna, kerjakan secara berjamaah, tepat pada waktunya, ikuti SOP dan aturan-aturan Rabbani pada waktu kita melaksanakannya. Kalau salat kita laksanakan secara sempurna, bebas kita daripada daran. Daran itu juga diartikan dengan bahasa cacar. Asal mana daran? Itu penyakit daran. Penyakit daran artinya kotoran atau daki. Juga cacat dibahasakan dalam bahasa Arab dengan bahasa daran. Jadi kalau kita artikan bebas bersih daripada dosa, bebas bersih daripada kotoran, iya, juga bebas bersih daripada daran, juga daripada cacat. Maknanya salat 5 waktu yang dikerjakan secara sempurna itu bisa menyembuhkan kita, boleh menyembuhkan kita baik daripada COVID-19 atau juga daripada penyakit-penyakit lainnya. Untuk jalbu manfaatin atau dafu mafsadah. Kedua-duanya akan kita dapatkan. Terelak daripada neraka, jadi berarti juga dengan salat 5 waktu kita boleh terelak daripada segala bencana, di antaranya penyakit, bala dan malapetaka. Ini informasi Ustaz Muhammad. Katanya sayanglah, kesianlah kawan-kawan kita yang dikarantin di kawasan Melaka, ada tempat karantin di situ, dan juga di KL di beberapa tempat. Itu kalau sudah time waktu makan, itu beratur ngambil makanan. Tapi pada saat adzan berkumandang, salat dilaksanakan, yang santai, yang simbang, yang macam-macam dah, dengan macam-macam kesibukan. Sedih kita melihat keadaan seperti itu. Jadi kalau seandainya selamat pun di dunia dengan meninggalkan kewajiban seperti itu, terancam akhiratnya. Kita dengan ancaman, dengan kata-kata positif pun sudah menggigil ketakutan. Bagaimana kalau pada waktu positif pom-pom akan mendapatkan murka wal iyadzubillah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi penantian yang paling dahsyat itu pada 3 keadaan. Pada masa menerima dokumen catatan amal ibadah. Jadi sedikit sebanyak dapat kita bayangkan pada waktu sudah dikuarantin 2 minggu. Ayo, tunggu hasil swab test. Positif, negatif, dakdok. Langsung salat tasbih malam hari. Tunggu keputusan. Dulu tak buat salat tasbih, santai-santai aja. Kenapa? Karena risau dan takut. Tak ada apa-apanya, tak ada 1/1 triliun. Dahsyatnya masa penantian pada waktu menunggu dokumen akan diterima dengan tangan yang sebelah mana. Kiri, kanan, atau daripada belakang. Kedua, pada masa amal ditimbang. Ketiga, pada waktu akan menyeberang siratal mustaqim. Kita simpulkan saja, mudah-mudahan kita mendapatkan satu masukan bening daripada hadis yang diriwayatkan. Nabi kita buat perumpamaan salat 5 waktu macam seperti dengan seseorang yang mempunyai tempat kediaman, di samping rumahnya ada terdapat sungai yang mengalir. Mandi bukan 3 kali, kita Melayu mandi 2 kali sehari. Ada yang mandi cuma hanya sekali seminggu, kalau bukan hari Jumat tidak mandi. Ada juga yang mandinya kalau tidak janabah tidak mandi. Ini teruk sangat. Jadi yang ini 5 kali sehari, ikut waktu. Apakah masih tersisa juga kotoran pada anggota tubuhnya? Tentu tidak. Kalau daran, cacar, kotoran bersih, mampu salat 5 waktu untuk membersihkannya, berarti salat 5 waktu mampu untuk membersihkan kita juga daripada al-amrad al-hissiyah. Jadi penyakit-penyakit maknawi akan
terelakkan, dan juga dengan penyakit-penyakit al-hissi, penyakit yang dapat dilihat dengan mata dan anggota, atau yang dapat kita saksikan dengan panca indera kita pun juga akan teratasi. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzalika mathalu salawatil khams yamhullahu bihinnal khataya. Babun. Yalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Amin. Qala haddatsana Qutaibah qala akhbarana Muhammad bin Yahya al-Abahu an Thabit al-Bunani an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalu ummati mathalul madari la yudra awwaluhu khairun am akhiruhu. Hadis riwayat daripada Sayyidina Thabit al-Bunani yang salat di dalam kubur. Oh, saking rindunya kalau dengan kita, oh salat lagi ya Allah. Tadi baru zuhur, azan lagi. Itu betul ya, azan tuh kira-kira. Coba pastikan dulu, kamu azan pastikan waktunya. Bukan pas azan, pasti jam sudah menunjukkan waktu asar. Mau apa lagi? Tanya tadi baru sholat, kok sholat lagi? Oke, malam baru makan, kok makan lagi? Kenapa tadi ditanyakan semacam tuh? Tadi main handphone, kenapa main handphone lagi? Tak pernah dipertanyakan. Tadi bernapas, kenapa bernapas lagi? Ah, itu kan keperluan, itu juga sama-sama keperluan. Apa bedanya? Tak ada beda. Keperluan jasmani dengan keperluan rohani. Jasmani kita setakat di dunia saja yang kita perlukan. Sementara keselamatan rohani kita untuk selama-lamanya nanti dengan kita di hari pembalasan. Ini dengan anggota tubuh. Ini bukan yang ini dibawa ke dalam surga. Nah, hidung yang begini udah bakal masuk surga, ganti semuanya. Semuanya yubadal, akan digantikan. Ini ta'atuh. Jadi mata, telinga, tangan, kaki, semuanya. Ini kalau mampu bertahan pun paling bertahan dalam 100 tahun, 120 tahun, katakan saja sampai 150 tahun. 200 tahun dah repuk dah semuanya. Itu dah baring begitu. Data boleh bergerak dah, mata dah tak nampak. Jadi kemampuan atau keutuhan anggota tubuh kita dari ujung ke ujung, kalau dengan rambut mampu bertahan dalam berapa lama? Sampai jadi tidak berubah. Ustaz Muhammad berubah dah. Nah, tuh, tiga berubah. Putih, banyak putih dah. Nanti kami tunggu juga gilirannya. Macam seperti tak akan tua juga. Buah juga nanti. Semuanya akan berubah. Banyak akan berubah. Malahnya, kita usia masih dalam lingkungan 55 tahun. Jigo udah 60, 59. 60, sama. 61. 3 bulan lagi, 2 bulan lagi. 61. Ada yang dihitung dengan hijrah, 62 dah. 62 lebih, 62 6 bulan kalau tidak salah dengan hijriah. Dengan miladi 60 tahun 11 bulan. Nah, 3 bulan lagi. Lebih kurang lah. Ya Allah. Ternyata belum sampai 60 tahun sudah berubah jadi putih. Ustaz Muhammad, Tigo Syarif, Abang Tahir. Abi juga sejak daripada tahun berapa pakai SPM mata? Belum lagi habis umur kita, ternyata mata kita sudah kabur. Belum lagi habis umur kita, ternyata gigi kita sudah gugur. Belum lagi habis umur kita, ternyata pandangan kita sudah kabur. Tuh. Belakang sakit. Gawat. Buat pinggang. Padahal kita masih ada peruntukan umur lagi. Ibarat satu bangunan itu dijangkakan akan dipakai dalam jangka 30 tahun. Belum sampai 30, baru 10 tahun. Siling. Udah repuk. Itu udah bolong. Itu langsir. Udah sobek. Itu tangga udah repuk, udah patah. Apa. Kalau kita nak renovasi, itu memerlukan biaya hampir separuh daripada biaya pembangunannya. Begitu ceritanya. Jadi anggota tubuh yang dengan kita sekarang yang kita rawat, kita bagi makan, kita bagi minum, macam-macam obat-obatan, macam-macam jenis herba diterapi dan lain sebagainya. Ini hanya kita perlukan pada waktu kita di dunia saja. Pada waktu kita ke akhirat nanti udah digantikan dengan yang daya ketahanannya untuk seumur hidup. Bukan untuk 80 tahun, seumur hidup. Ya Allah, ya Rahman Rahimin. Nah, jadi kalau macam itu takkan dengan kita tidak pandai mematematikannya dengan hitungan tadi itu.
untuk 80 tahun saja rawon situ janggut tuh gunting lagi supaya nampak kelihatan handsome, nampak lebih muda daripada bapak. Memanglah anak kena lebih muda daripada bapak, bukan bapak lebih muda daripada anak. Itu pasti dan pasti kita pengen tampil handsome atau juga cantik, indah dan bagus. Jadi takkan tidak kepikiran untuk kita menjaga yang akan mengamankan kita di sepanjang hidup nanti pada waktu kita udah kembali salat 5 waktu. Ya Allah, nah bersumpah-sumpah tak ada juga orang yang mendengar. Tapi bagaimanapun kalau seandainya instruksi daripada pihak berkuasa kepada rakyat, kepada kaum muslimin dan wajibkan kepada mereka untuk melaksanakan salat di waktu secara berjamaah secara sempurna, insya Allah problem apapun, masalah apapun yang diantaranya dengan COVID-19 yang sampai sekarang tidak teratasi. Hari ini angka sudah naik pada 21.600 sekian, tambah lagi menjadi lagi. Kenapa? Sebab kalau kita tidak ditengok oleh Allah, kalau kita dibiarkan oleh Allah, musibah tidak akan teratasi. Jadi kita harapkan sekarang rahmat daripada Allah Jalla Jalaluh. Coba dengan kita, tak apalah kita kembali ke belakang. Kepada siapa Nabi kita mengadu? Pada waktu Nabi kita keluar daripada rumah yang sudah dikepung, dikelilingi oleh sejumlah tidak kurang dari 5 orang pemuda. Nabi kita baca wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yusirun. Apa yang Nabi kita baca? Ayat yang pada waktu Nabi kita pergi menuju gua Thor pun juga di saat dikepung oleh Sayyidina Suraqah bin Malik bin Ju'sham pun juga kepasrahan hati baginda kepada pelindungan Allah Jalla Jalaluh. Ma dhannuka bisnaini Allahu tsalitsuhuma, ada Allah pada saat ketika itu. Begitu juga Nabi kita bersabda, Nabi kita berkata dalam rangkaian ayat, idz qala li sahibihi la tahzan, sambungannya innallaha ma'ana. Kalau Allah tak bersama kita karena kita jauh daripada Allah, kalau kita hanya mengandalkan kemampuan kita, kita tidak akan mampu. Kemampuan kita kemampuan yang terhad. Kemampuan kita masih belum mampu untuk mengelak bencana. Seumpama gempa tak mampu manusia. Peralatan canggih pun kalau pada sudah dengan bencana seumpama gempa, peralatan yang canggih itu akan hancur. Itu apartemen pernah tengok kan? Tak betul cerita itu, tak betul dalam film-film khayalan itu yang pada waktu berlakunya gempa, gedung-gedung, apartemen yang mencagar lagi semuanya, rupa hancur dengan terjangan tsunami, habis semuanya. Nah, itu bangunan. Apalagi dengan sebatang kara yang selemah kita nih. Kita kalau adakan pertandingan, maksudnya sama-sama berlatih, kita berlatih, lembu juga dilatih. Terus kita bertanding dengan lembu. Kalah kita dengan lembu, apa saja pertarungan antara lembu. Memang manusia pintar. Tarzan itu satu aja, Tarzan yang lain mana ada. Seperti Tarzan, jangan kena tipu kita. Nah, jadi kekuatan lembu lebih kuat berantamnya daripada kita. Badak lebih kuat daripada kita. Ini baru kita dengan salah satu daripada binatang-binatang. Tidak usah dengan binatang buas, tidak usah dengan harimau dan juga dengan singa. Apalagi kalau pada itu dengan bencana alam, seperti dengan gempanya, seperti dengan banjirnya, seperti dengan tsunami-nya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Idza takhallallahu anka, apabila Allah telah menjauh daripada manusia. Kalau yang kita andalkan itu keilmuan, kemampuan yang kita miliki, manusia dunia akan binasa. Masalul ummati masalul matar. Tapi kita bersabda, perumpamaan umatku itu macam seperti hujan yang tidak diketahui apakah yang bagusan itu yang permulaannya atau yang terakhirnya. Kita tidak tahu. Kira-kira yang berkesan kepada tanaman yang ditanam, tumbuh-tumbuhan yang tumbuh, atau juga dengan rumput-rumputan yang segar, apakah yang paling terkesan itu tetesan yang pertamanya awal hujan atau yang akhir itu kita tidak tahu. Begitulah juga perumpamaan umatku seperti itu. Jadi kita tidak dapat pastikan apakah kebaikan itu hanya pada zaman mereka saja, tidak tentu. Siapa tahu juga Allah akan hantar di akhir zaman kita ini dengan seseorang yang mampu untuk merubah suasana dan juga dengan keyakinan agar bagaimana dengan tajdid,
pada tiap 100 tahun Allah akan mengutus seorang mujaddid yang akan memperbaharui, memberikan pencerahan dan penjelasan kepada umat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah sakit mujahadah hari ini, sakit nama mujahadah makanya. Habis tengok subuh tadi sakit sembahyang saya berpuluh-puluh kali menguap saya lagi berita. Kenapa kamu tadi malam jaga malam enggak? Subuh. Padahal kamu baca tak panjang kan? Subuh tadi baca siapa imam subuh tadi tu? Entah imam ah, entah baca Wasyamsi dengan walaili. Habis lagi mujahadah betul. Makanya dia duduk belakang. Ya Allah baca dulu. Jangan kalah, lawan. Nabi kita bersabda bab yang menyatakan tentang Nabi kita menjelaskan dalam satu tajuk pembicaraan daripada Imam Tirmizi perumpamaan anak Adam, ajal, umur dan angan-angannya. Angan-angan kita lebih panjang daripada umur. Macam-macam. Tua pun masih banyak rancangannya. Patutnya tua tu dah ada punya rencana dah. Siada aja. Dah, zuhud. Terus ada informasi, anak-anak lah cerita. Tanya Bi, ada tu tanah yang hak sebelah Tegalwaru tu. Itu katanya situ diprediksi sama pihak-pihak tertentu. Katanya situ ada tambang emas. Hah? Langsung. Tadi zuhud dah. Begitu dengar emas, segar. Insyaallah tabarakallah. Jadi ada satu bukan statement itu rekaman lah. Jadi di mana dengan seseorang tadi itu pada saat ketika dikasihkan minyak angin tak mencium bau minyak angin. Kasihkan minyak kayu putih enggak cium bau minyak kayu putih. Ciumkan bau balsam tak cium bau balsam. Bagi uang 100 ringgit, segar baunya. Dikira sudah hilang penciuman. Kan kopi ternyata hilang penciuman kan. Itu berarti parah sungguh. Katanya bagi bawang atau bagi apa lah tak tahulah. Bagi duit ternyata, wah katanya tak ada kopi. Nyangin tak cium bau. Minyak kapak, minyak kayu manis belum minyak apa namanya. Minyak kayu putih, tak keciuman bau. Bagi duit, ciuman baunya jelas. Masyaallah tabarakallah. Jadi kita punya angan-angan. Jadi diibaratkan seseorang itu tua dengan usianya, tua dengan umurnya, tapi tetap saja remaja dengan angan-angan dan juga dengan keinginannya. Semuanya udah lapuk, dah tua, tapi angan-angan dan keinginan itu masih tetap remaja. Masih tetap segar. Itu tadi ngomongnya zuhud, tak ada. Anak akhirat saja lagi. Udah tua-tua begini tuh ngapain mikirkan kuliah? Anak penting masa depan akhirat anak bagus. Tak perlu sia-sia dunia. Jangan. Ini kita berada di penghujung umur. Ini kalau dalam bahasa Arab al-waqtu badala dha'i. Apa bahasa kita sini? Maksudnya waktu gantian waktu yang tersia-sia dalam permainan yang hak 90 menit itu dah habis. Tapi hakim ya, pengendali, pengadil belum tiup lagi. Dapat ada tambahan waktu dalam 1, 2, 3 menit kadang-kadang. Penonton dah tengok dah. Orang di luar sudah ingin supaya kesebelasan yang menang tadi itu tidak akan menang. Kalau seandainya ada serangan lagi masuk, berarti sama 3-3 dekat tambah waktu. Nah, jadi waktu sebenarnya sudah habis, tapi tetap juga permainan lanjut. Entah apa disebut. Masa kecederaan. Arab sebut al-waqt badala dha'i. Waktu badala dha'i, ganti yang tersia-sia tadi itu. Masa kecederaan, masa nunggu sepakan penalti, kadang-kadang itu kan waktu terbuang-buang di situ. Jadi insyaallah kita seperti itu. Yang tua tuh usianya, tapi angan-angannya masih tetap remaja.
kecuali dalam beberapa keadaan. Satu, pada waktu tidur. Yang kedua, pada waktu pitam, pingsan. Yang ketiga, pada waktu dalam keadaan nazak. Lebih-lebih lagi kalau pada waktu dalam keadaan mati. Dulu Abi kata dunia ini tak ada nilainya bagi orang yang sedang tidur. Omongin saja orang tidur, nak kawin enggak? Dia tak bagi respon. Sebab dia tidur, tak tahu. Sama juga dengan orang yang lagi sedang pingsan. Mau jadi Perdana Menteri kan tanpa bertanding, tak dengar dia tak perasan. Begitu juga dalam keadaan nazak. Yang keempat, yang sudah mati. Yang kelima, pada waktu menunggu keputusan swab test. Punting bebas dulu. Tak ada. Nak naik pangkat tak nak. Kau nak keluar dulu dari sini. Pangkat tak nak. Nak kahwin tak nak kahwin. Keluar dulu. Itu yang kelima tu. Masya Allah, tabarakallah. Qala, baca lah. Muhammad bin Ismail ini Imam Bukhari. Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Imam Bukhari guru beliau. Imam Bukhari guru kepada semuanya. Imam Ahmad bin Hanbal guru juga kepada semuanya. Gurunya Imam Bukhari, gurunya Imam Abi Daud. Naam, bismillahirrahmanirrahim. Alaihi salatu wassalam. Riwayat daripada Buraidah telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal tadruna ma hadi wa ma hadi? Apakah kalian tahu tentang batu ini dengan batu ini? Di tangan baginda ada 2 biji batu. Batu ini dengan batu ini. Hadihi wa ma hadihi? Qala ay hadhihi al-hasad wa hadhihi al-hasad. Wa rama bihasataini. Kemudian 2 biji batu tadi itu Nabi kita lemparkan. Qala, jadi kata para sahabat, Allah dan Rasulullah yang lebih mengetahui. Nabi kita bersabda, hadaka, tu yang jauh tu, itu adalah angan-angannya. Wa hadaka, dan yang satu tu lagi itu adalah usianya. Jadi batu, kalau ada 2 biji batu, satu gedean, satu lebih berat daripada yang satunya. Yang satu mungkin dalam, katakan saja, lebih kurang beratnya dalam 5 gram. Yang satu lagi 10 gram. Itu kalau kita lemparkan, mana yang paling jauh? Hah? Yang berat, lebih jauh. Nah, jadi begitulah ibarat umur dengan angan-angan. Angan-angan kita itu lebih jauh daripada ajal. Atau daripada usia. Hada al-amalu wa dzakal ajalu. Tapi nikmat juga kalau suatu ketika manusia ini tidak punya keinginan dan tidak punya angan-angan, kita tidak ada persaingan dalam hidup. Macam seperti dengan malaikat. Malaikat tak kisah. Dunia dibangun tak bangun, mereka tak peduli. Berarti tidak ada persaingan dengan malaikat. Persaingan itu dengan kita karena kita ada angan-angan, karena kita ada keinginan. Pengen lebih modern, pengen lebih maju, pengen lebih bagus, pengen lebih sempurna. Hadis. Anhuma Nabi kita buat perumpamaan, ajal kalian itu kalau dibandingkan dengan umat-umat yang terdahulu, innama ajalukum fima khala, sesungguhnya ajal kalian, usia kalian hidup di dunia dibandingkan dengan masa yang telah berlalu dengan umat-umat terdahulu. Kama baina salatil asri ila maghribis syams, seperti antara salat asar sampai terbenam matahari. Yang tersisa untuk kita. Untuk umat yang terdahulu sejak daripada terbit matahari sampai ke waktu asar. Kita daripada asar sampai menjelang waktu maghrib. Wa innama masalukum, dan perumpamaan kalian dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani, wa masalul Yahudi wa Nasara karajulin
seperti dengan seorang laki-laki istamala umalan yang telah memberikan upahan kepada beberapa pekerja. Faqala may ya'mal li ila nisfin nahar ala qiratin qirat. Siapa yang bekerja dengan saya sampai ke pertengahan siang, saya akan bagi dia satu qirat. Yang kerja daripada pagi sampai ke pertengahan siang akan dapat uang sekian duit. Maka Yahudi pun bekerjalah amalatil yahud ala qiratin. Kemudian siang bos itu mengatakan pula, wa may ya'malu li min nisfin nahar ila salatil asri ala qiratin. Dan siapa juga yang siap bekerja dengan aku dengan bayaran satu qirat daripada tengah hari sampai pada waktu asar, maka bekerjalah Nasrani pada saat ketika itu. Summa antum, kemudian kalian sabda Nabi, ta'maluna min salatil asri, akan beramal daripada salat asar sampai terbenam matahari, tapi ala qirataini dengan bayaran dua qirat. Faghadibatil yahudu wan nasara, marah orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka kerja lebih banyak tapi dapat upah sedikit. Wa qalu nahnu aktsaru amalan wa aqallu ata'an, kami lebih banyak bekerja tapi sedikit upahannya. Jadi kata si majikan tadi itu, hal zalamtukum min haqikum syai'an, apakah aku zalim dengan kalian? Yang bagikan dia dua, aku bukan kamu. Bukan aku ambil daripada duit kamu untuk aku bagikan kepada dia. Kamu dapat sesuku, dapat 1.000, aku yang bagi. Nasrani dapat 1.000, aku yang bagi. Kau muslimin mendapatkan 2.000, juga aku yang bagi. Begitu perumpamannya. Faghadibatil yahudu wan nasara, kata mereka kami lebih banyak bekerja tapi sedikit balasannya. Qala hal zalamtukum min haqikum syai'an? Qalu la. Qala fa innahu fadli utihi man asya. Begitulah balas Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW, itu hanya semata-mata anugerahku, aku anugerahkan dan aku berikan kepada sesiapa saja. Jadi yang walaupun usia kita cuma hanya dalam 60 ke 70 tahun, a'mar ummati ma baina sitin ila sab'in, tapi yang walaupun pendek, terhad, sangat-sangat terbatas, tapi cukup untuk keperluan yang kita perlukan untuk mendapatkan balasan yang abadi nanti pada hari kiamat. Di samping, kalau Allah kasih kita umur sampai 1.000 tahun, capek juga Ustaz Muhammad. Itu letih lah, umur 1.000 tahun. Macam seperti Nabiullah Nuh kan berdakwah sampai 950 tahun. Kalau macam seperti kita bayangkan dengan kondisi seperti keadaan kita sekarang ini, Allah kasih umur 300 tahun, lengoh kita. 80 tahun itu masih oke lagi, cergas, pas segala macam. Tapi kalau sudah menjelang 80 tahun ke atas, 100 tahun ke atas, mau apa? Nikmat hidup kalau pada waktu didorong, nak naik diangkat, makan disuap, buang najis, terpaksa pakai pampers, pas segala macam. Susah kan hidup begitu. Itu baru dalam 100 tahun. Bahkan dalam 80-an. Bagaimana kalau sampai 200 tahun? Mata tak jelas, kuning sudah tertutup, mata sampai ke bawah ada panjangnya kuning. Cakap susah. Makan kan, kadang-kadang kita kena hati-hati juga dengan usia kita nih. Jadi kamu juga akan nunggu gilirannya. Jadi makan kena hati-hati. Kan ada orang makan kue meninggal dunia. Jadi masa meneguk air, jangan sampai keselak. Atau masa meneguk air kena berhati-hati betul. Jangan minum pada masa sambil baring. Makan kue juga. Jadi pada masa kue ada jenis kue yang lekat tuh. Nah, itu bisa menghembuskan napas, itu bisa boleh membawa kepada kematian, lekat ya. Ya Allah, begitu mudahnya yang namanya kematian dalam hidup. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi tidak dapat kita bayangkan kalau Allah kasihkan kita usia lebih daripada usia yang terperuntukkan dalam 70, 80, 90 tahun. Bagaimana kondisi kesehatan kita pada saat ketika itu, dan juga bagaimana leluasa kemampuan kita yang satu persatu sudah tidak mampu untuk bertahan. Itu anugerahku yang walaupun dengan usia yang pendek, tapi kita mendapatkan 2 kali ganda balasan yang Allah berikan kepada umat-umat yang terdahulu. Lanjut, 2 buah hadis terakhir, habiskan sebelum kita berpindah kepada tajuk kitab Fadhailil Quran.
alaihi salatu wassalam. Qala, perumpamaan yang lain pula daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaman nasu, umat manusia seperti 100 ekor onta. Umat manusia dengan bermacam-macam keadaan. Kaibili mi'atin, perumpamaan manusia dalam perbezaan sifat, watak, karakter, pemikiran, gaya hidup dan lain sebagainya seperti 100 ekor onta. Kaibili mi'atin, la yajidur rajulu, yang dengan si pemiliknya atau dengan seseorang, la yajidur rajulu biha, pada 100 ekor onta tadi itu, rahilatan, yang mampu untuk ditunggang. Jadi ini tidak berarti membuat kita akan jadi pesimis, tapi begitulah. Mungkin untuk kita mendapatkan yang abadi, yang selama-lama dengan komitmennya, itu susah. Sesusah kita mendapatkan rahilah, tunggangan, maksudnya onta yang mampu, yang sesuai untuk kita kendai. Susah untuk kita mendapatkan satu daripada 100 kaibilin mi'atin, seperti 100 ekor onta, kita tidak mendapatkan rahilah, tunggangan atau onta yang mampu untuk kita gunakan, onta yang mampu untuk kita kendai. Kenapa? Karena semuanya sudah berumur. Begitu Nabi kita buat perumpamaan manusia itu macam seperti 100 ekor onta, dengan passion, dengan karakter, dengan pemikiran, atau dengan gaya hidup yang berbeza-beza. Jadi mananya dengan perbedaan karakter tadi itu, maka dengan keadaan kita tidak boleh atau susah untuk mendapatkan keadaan yang kekal berterus-terusan. Dengan keadaan yang seperti itu akan ada tagayyurat, perubahan dalam hidup. Jadi dengan 100 ekor onta yang tidak ada satupun dapat kita tunggang atau dapat kita kendai, perumpamaan dengan 100 orang manusia yang dengan kita susah dapat untuk mendapatkan, mungkin itu pasangan, mungkin itu teman, mungkin juga insan yang kita idolakan, yang bisa berkekalan untuk selama-lamanya. Akan ada perubahan-perubahan daripada masa ke semasa. Yang mana? Ada. Dah beda. Dan gak ada kongsian lagi, dah ada. Dulu katanya tuh selama-lamanya. Ya dulu memang kita jadak tuh selama-lamanya lah pada waktu. Oh jadi sekarang udah hijau, udah ada buat parti baru kan sekarang. Berubah dah. Dulu pernah tengok tak? Ada stiker kereta belakang tulisannya dulu ini, nanti ini, dan selama-lamanya ini. Ada kan slogan macam tuh? Dulu dulu, kini, dan selama-lamanya. Ada stiker dulu pas, sekarang pas, dan juga untuk selama-lamanya. Rupa-rupanya 3 hari berubah, masuk UMNO. Itu mana tagayyur al-ahwal. Hadis. Satu. Jadi Nabi kita bersabda, Allah ciptakan perempuan itu daripada tulang rusuk yang paling bengkok. Jadi pada saat ketika ada dengan seseorang mengeluh dan mengadukan tentang istrinya, tapi kita kata ceraikanlah kalau macam itu. Tapi saya sayang ke dia. Bukan tanah ceraikan, aku sayang ke dia. Oke, Nabi kita kata kalau macam itu, nikmatilah kamu atau berseronoklah kamu hidup dengan dia dengan kebengkokan yang ada pada diri. Jadi untuk mencari pasangan yang molot, tak begaduh, tak ada yang namanya perbedaan pendapat, itu suatu hal yang mustahil, tak akan mungkin. Kadang-kadang baru kawinnya bukan lama mana, baru aja kawin dalam sebulan, udah 13 kali bertengkar. Baru sebulan kawin, bertengkar ada. Setelah makanan kah, pakaian kah, pergi kah, itu kayak apa, segala macam. Itu wajar. Kalau tak bertengkar, itu bukan manusia namanya manusia. Itu bukan pasangan. Kan? Pernah tengkar dah, pernah kan?
Dan tak pernah enggak istri merajuk? Bukan istri merajuk, suami lebih sering merajuk daripada istri lagi. Diam, maksud tak ada assalamualaikum segala macam. Padahal tak pandai masak. Jadi kerana tak mau minta layan, pergi dapur masak sendiri, racik-racik buang. Akhirnya luka tangan. istri senyap je, tapi saya tahu tangan dibungkus. Kenapa? Kena luka pada waktu meracik-racik, pada waktu motong bawang. Dalam hati istri, apa masalahnya kalau minta maaf lah, nanti aku buatkan masakan. Egonya laki-laki, Masya Allah. Kadang-kadang sebaliknya juga dengan bini. Di antara daripada yang berat diucapkan itulah minta maaf. Minta maaf, apa susahnya? Malu kenapa? Bini kita juga malu dengan istri, malu dengan suami, tak apa, ada masalah, ada problem. Dengan kita seakan minta maaf saja. Minta maaf, alhamdulillah, dapat makan enak. Daripada masak sendiri tadi itu. Masak sendiri, basuh sendiri, nyuci sendiri. Gara-gara karena tersilap cakap. Tuh kalau dengan punya istri, punya suami yang sensitif, masalah betul. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu makna perumpamaan. 100 bukan sedikit, 100 ekor, tapi masih susah lagi untuk kita mendapatkan tunggangan yang mulus, yang tidak ada masalah. Begitulah juga dengan karakter manusia yang berbeza-beza. Daripada sekian ramai sekalipun susah untuk kita mendapatkan al-insan al-kamil, manusia yang sempurna itu cuma hanya satu, Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perumpamaan yang terakhir daripada baginda Rasulullah, qala, hadis daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama masali wa masalu ummati, perumpamaan aku dengan perumpamaan umatku seperti seorang laki-laki yang menyalakan api. Aku dengan umatku, perumpamaan baginda dengan kita-kita semuanya seperti seorang laki-laki yang menyalakan api. Faja'alati dubabu, maka dengan lalat, wal paras, paras yang berterbangan di api itu, pekatu, apa sebut? Katu. Seperti perumpamaan seseorang yang menyalakan api, maka dengan lalat dan pekatu, apa pekatu? Kali-katu. Tak apalah, pokoknya itu yang katu-katu lah bunyinya. Ya karena pihak terjerumus masuk ke dalamnya. Kan dia tidak tahu api itu bahaya, tapi dia tengok terang masuk. Nah, begitu perumpamaan kalian dengan aku. Wa ana akhidun bihujazikum, akulah yang memegang ikat pinggang kalian agar tidak terjerumus ke dalamnya. Api kita nyalakan, maka berdatangan binatang-binatang malam. Pada saat ketika tengok api, dia mau masuk ke dalam api. Masuk ke dalam api berarti hangus, berarti binasa. Begitu perumpamaan umat yang terbabit, yang terbabit melakukan kemaksiatan dan kemungkaran, berarti mereka akan menjerumuskan diri mereka ke dalam lembah api neraka. Akulah yang memegang ikat pinggang kalian supaya jangan terjerumus masuk ke dalamnya. Wa ana aqidun bihujasikum, aku memegang dengan tali pinggang kalian, sedangkan kalian taqahhamuna biha, mau masuk, mau mencampakkan diri ke dalamnya. Tuh saja tugas daripada baginda. Tapi kita tidak ada kepentingan apa-apa agar dengan kita banyak bersalawat, agar dengan kita akan membuat baginda jadi kaya raya dengan pahala, tidak. Sebelum kita, Nabi kita sudah mendapatkan jaminan surga daripada Allah. Sama sekali Nabi kita tidak mendapatkan manfaat atau tidak mengharapkan manfaat daripada kita. Justru Nabi kita perintahkan kepada kita agar kita patuh dan taat, itu adalah untuk kita semata-mata. Wabillahi taufik. Besok kawan-kawan tafakur kita rehat ya. Jumat, bagilah rehat Jumat. Takkan tafakur sampai ke hari Jumat. Jadi besok pagi kita tak ada, tapi kami ada program di sini insyaallah pada pukul 9.30 dengan pengajian kitab 40 buah hadis Nabawi daripada 40 buah kitab. Itukah? 40 buah hadis Nabawi daripada 40 kitab. Itu daurah bulanan Keluang sejak pada beberapa tahun yang lalu. Jadi tahun-tahun yang lalu itu sebutannya Allah yarhamha. Moga-moga Allah merahmati hari-hari kita yang telah lalu. Sebab hari-hari kita sekarang dalam keadaan nazak, dalam keadaan sakaratil maut. Masa-masa gemilang, masa-masa pengajian, masa-masa berkumpul, masa-masa santai,
masa-masa bebas ke sana kemari itu sudah Allah ya rahamah dah meninggal dunia dari itu. Hari-hari kita sekarang ya Allah ya Arhamar Rahimin, Allah yang maha mengatur dan juga yang maha mampu untuk mengatasi segala-galanya. Wabillahi taufik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Jadi jadwal kita insyaallah kita besok petang ada tapaku petang besok kita nak baca kitab, mungkin kita kembali kepada kitab As-Sunan wal Bidah. Tambahan lagi kita akan baca kitab Umdatus Salik. Jadi kawan-kawan di Bogor juga akan boleh mengikuti. Ini kalau kawan-kawan Bogor ikut, insyaallah nanti jadwal Umdatus Salik kan kita jadwalkan pada hari Sabtu dengan Ahad. Sabtu dengan Ahad pagi tetap kita dengan Sunan Ibnu Majah, tapi besok tidak ada. Besok kita ada program daurah sebagaimana tahun-tahunnya. 15 Julai 2016. Ada 15 Julai ada. Yang daurah nih dah setahun dah. Tak ada baru diadakan dalam 6 bulanan yang lalu mungkin. Dan 4 ada, alhamdulillah. Nah, sebelumnya itu mungkin dah tahun-tahun yang lalu. Insyaallah. Jadi besok jadwal kita pagi tak ada pada pukul 9.30. Nak ikut-ikut, tak nak ikut pun kata apa, ada dengan kumpulan yang lain. Sementara tapaku kita di sebelah petang pada pukul 6 seperti hari ini. Hadza billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.